One, two, three. One, two, three. Baik, kembali kami datang menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah atau di mana saja saat ini yang bisa mengikuti program Cakap-Cakap dengan Tuhan dari Amazing Ministry pada malam hari ini. Ya, shalom bagi kita semua. Doa dan harapan kami Bapak Ibu Saudara sekalian ada dalam keadaan bersemangat, dalam keadaan sukacita dan diberkati Tuhan. Malam hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mengupas tuntas satu topik yang begitu penting menurut kami, yaitu masalah kedewasaan rohani. Adapun tema kita pada malam hari ini adalah dewasa rohani menjadi kekuatan menghadapi tantangan hidup. Sekali lagi, dewasa rohani menjadi kekuatan menghadapi tantangan hidup. Itulah yang menjadi tema kita pada malam hari ini. Biar Tuhan memberkati pelayanan kita malam hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Malam hari ini Tuhan, kami mau undang Tuhan yang mengambil alih pelayanan ini sepenuhnya, mengambil alih semua pendengar Tuhan, sehingga kami sungguh dibawa kepada kebenaran Allah, kepada kebenaran-Mu yang hakiki perihal kedewasaan rohani. Mari Tuhan, Engkau yang memberkati kami dengan rahasia kebenaran firman-Mu pada malam hari ini, supaya setiap kami yang mendengar pada saat ini kami memperoleh kekuatan baru menghadapi segala bentuk tantangan hidup, dan kami akan keluar menjadi pemenang. Sekali lagi kami serahkan semuanya, peralatan yang kami pakai, cuaca juga demikian Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan perlindungan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami mulaikan akan acara ini. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan sukacita kami apabila bisa berbagi pada malam hari ini dengan Bapak Ibu Saudara. Harapan dan doa kami, saudara diberkati, saudara beroleh kekuatan, karena firman Tuhan yang berkata bahwa kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Nah, sekali lagi tema kita pada malam hari ini yaitu dewasa rohani menjadi kekuatan menghadapi tantangan hidup. Ada 5 alasan Tuhan mau kita dewasa rohani. Yang pertama, saudaraku, sebab seorang yang masih kanak-kanak menimbulkan banyak masalah bagi orang lain dan bagi dirinya sendiri. Oleh sebab itu, alangkah lebih baik kalau kita dewasa. Yang kedua, alasan kedua mengapa Tuhan mau kita dewasa rohani, yaitu karena dewasa rohani dibutuhkan dalam seluruh kehidupan, ya. Dewasa rohani dibutuhkan dalam seluruh kehidupan kita, bukan saja hanya dalam urusan rohani, tetapi dalam urusan yang menurut kita non rohani pun sesungguhnya dewasa rohani dibutuhkan dalam seluruh bidang kegiatan kehidupan kita. Alasan yang ketiga, sebab Tuhan mau percayai kita. Tuhan itu rindu mempercayai kita. Tuhan rindu tidak hanya kita percaya Tuhan, tetapi Tuhan juga percaya kepada kita, saudara-saudara. Itu sesuatu yang luar biasa. Nah, yang keempat, hanya orang dewasa yang boleh menikah. Dalam hal ini pernikahan anak domba Allah. Ya, hanya orang dewasa yang boleh menikah. Memang dalam kehidupan kita di dunia ini pun hanya orang dewasa yang diperkenankan menikah. Namun dalam konteks kita ini adalah menikah, pernikahan anak domba Allah, yaitu pernikahan antara Yesus Kristus dengan jemaatnya yang setia secara rohani. Alasan yang kelima, mengapa Tuhan mau kita dewasa rohani? Hanya orang dewasa yang akan bertanding hingga garis finish. Sebab hanya orang dewasa yang akan bertanding hingga garis finish, saudara-saudara. Ya, anak-anak
banyak kali yang gagal, mereka cengeng dan lain sebagainya. Berikutnya, kita akan lihat dari Ibrani 5 ayat yang ke-12. Demikian. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebuah pernyataan yang bersifat korektif terhadap orang percaya, ya, orang percaya yang sudah dewasa secara lahiriah, secara umur lahiriah, namun masih punya sifat kekanak-kanakan. Nah, itu yang dimaksudkan, ya. Itu yang menjadi pesan dari Ibrani 5 ayat 12 ini. Sekalipun kita, ya, ditinjau dari sudut waktu, dari sudut umur, sudah seharusnya kita menjadi pengajar, saudaraku. Namun ada banyak orang masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, asas-asas pokok, ya, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Saya kira ini teguran cantik, ya, saudara-saudara, teguran cantik buat setiap kita yang masih perlu didewasakan terus. Lalu demikian juga di dalam Ibrani 5 ayat 14 dikatakan, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Artinya bila kita ingin dewasa, kita harus siap rela makan makanan yang keras, berupa firman Tuhan, berupa teguran dari Tuhan melalui orang lain, berupa teguran Tuhan melalui perjalanan dan pengalaman hidup, ya, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan mana yang baik daripada yang jahat. Berikutnya, saudara, kita lihat di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Ada tiga, ya, ada tiga tindakan di sini yang kita lihat: berkata-kata seperti kanak-kanak, merasa seperti kanak-kanak, berpikir seperti kanak-kanak. Itu waktu kita masih kanak-kanak, saudaraku. Namun sekarang sesudah kita menjadi dewasa, ya, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Jadi Tuhan merindukan kita meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Demikian juga di dalam Efesus 4 ayat 13 sampai, ya, jadi kalau di dalam ayat yang ke-11 dari Efesus 4 ini kan dikatakan begini: Dialah yang memberikan baik rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar untuk memperlengkapi orang kudus melakukan pekerjaan pelayanan pembangunan tubuh Kristus sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Lagi-lagi berbicara tentang kedewasaan rohani. Nah, berikutnya, saudara-saudara, kita masuk sejumlah definisi dewasa, ya. Secara dewasa secara biologis yaitu sudah akil balik. Dewasa menurut hukum yaitu orang yang udah usia 16 tahun untuk yang perempuan dan 19 tahun untuk yang laki-laki, saudara-saudara. Demikian juga menurut undang-undang perkawinan. Nah, dewasa, definisi dewasa secara umum dapat kita katakan yaitu mandiri, mengambil keputusan, bijak menyikapi masalah dalam hidup. Nah, selanjutnya, definisi dewasa secara iman Kristen yaitu bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus yang adalah kepala. Jadi bertumbuh dalam segala hal, ya, dalam segala hal kebenaran dan kebaikan ke arah Kristus yang adalah kepala. Kita lihat sejenak, saudaraku, ya, ini pengetahuan penting juga. Dalam hukum perdata, seorang yang belum dewasa umur dan dewasa mental, ya, belum dewasa umur, belum dewasa mental, tidak diperbolehkan mengelola sendiri hak maupun warisannya, kan begitu, ya. Nah, orang yang demikian ini dikenal dengan istilah ondercuratele. Ondercuratele, di bawah pengawasan atau di bawah pengampuan, ya, di bawah bimbingan
oleh orang lain yang dewasa. Itu secara hukum perdata apabila seseorang belum dewasa secara umur atau dewasa secara umur namun secara mental belum dewasa, disebut onder curatele atau dibutuhkan pengampuan dari orang lain. Nah, demikian juga halnya dalam kerajaan Allah, saudaraku, ya. Ada kriteria dewasa, ada juga kriteria kanak-kanak, ya. Nah, sekarang kita masuk bagaimana cara mengenali apakah kita sudah dewasa atau belum. Kan begitu. Caranya bagaimana? Mari kita periksa, mari kita cek sifat kanak-kanak dalam diri kita, ya. Kita cek apakah masih ada sifat kanak-kanak dalam diri kita. Ada 7 sifat positif anak-anak. Kita mau lihat sisi positifnya dulu, saudaraku. Yang pertama, gampang percaya. Itu sifat positif anak-anak. Ketika kita mengajarkan sebuah pengetahuan atau sebuah informasi atau mengajarkan firman Tuhan, anak-anak masih gampang percaya, ya, gampang percaya. Nah, ini orang dewasa perlu belajar dari sifat gampang percaya kanak-kanak. Yang kedua, gampang memaafkan, ya, gampang memaafkan. Itu sifat positif anak-anak. Anak-anak kalau saudara perhatikan, mereka mungkin ribut, berkelahi kecil, ya, merebutkan permainan ataupun apa yang mereka perebutkan begitu, saudara, bisa mereka sampai nangis, ada yang marah dan lain sebagainya. Tapi setelah nangisnya selesai, mereka akan segera bermain bersama lagi dan mereka tanpa sadar sudah saling memaafkan. Orang dewasa perlu belajar sifat kanak-kanak yang gampang memaafkan, ya. Kita perlu belajar. Yang ketiga, gampang bergaul. Ini sifat positif kanak-kanak. Anak-anak, ya, kami kerap kali kedatangan tamu dari luar negeri di mana mereka membawa anak-anak. Nah, ketika anak-anak itu bermain dengan anak-anak jemaat misalnya, mereka bisa akrab bergaul. Padahal yang satu nggak bisa bahasa Indonesia, yang anak-anak kita orang Indonesia yang belum bisa bahasa Inggris misalnya, tapi mereka bisa akrab, ya, bisa akrab dengan pertolongan komunikasi, mungkin bahasa tubuh dan lain sebagainya. Orang dewasa juga diharapkan gampang bergaul dengan siapa saja, saudara-saudara. Apalagi kita orang-orang pengikut Kristus harus gampang bergaul. Yang keempat, gampang diajari. Anak-anak itu gampang diajari, ya, gampang diajari. Asal kita mengajarinya, saudaraku, bisa sedikit bersabar, bisa menyederhanakan cara mengajar kita, pasti anak-anak itu gampang diajari. Demikianlah hendaknya orang-orang dewasa seperti kita gampang diajari oleh firman Tuhan, gampang diajari oleh para pembimbing rohani kita, gampang diajari oleh para leaders kita, saudara-saudara. Nah, yang kelima, sifat positif anak-anak, jujur, ya, jujur. Anak-anak, ya, anak-anak itu jujur, dia belum terbiasa berdusta, belum punya nyali untuk berbohong, saudara-saudara, ya. Satu anekdot berkata begini. Suatu kali seorang ayah bilang sama anaknya, "Nak," ya, sebutlah nama anaknya Rudi. "Rudi, nanti kalau ada yang telepon Bapak, angkat teleponnya, kasih tahu Bapak sedang keluar. Ya, soalnya Bapak mau tidur ini, mau istirahat, udah capek." Udah, ayahnya tidur, istirahat. Nggak lama kemudian ada telepon masuk. Lalu anaknya ini, si Rudi ini, angkat telepon, lalu jawab, ya, pertanyaan dari ujung sana mengatakan, "Ada Bapak?" Nah, lalu dia jawab, "Nggak ada Om," katanya. "Bapak di mana? Tadi Bapak bilang begini, kalau ada yang telepon, ada yang cari saya, kasih tahu Bapak lagi keluar." Gitu kata Bapak. "Jadi di mana Bapak?" "Lagi tidur." Itu sifat anak-anak, jujur dia, saudara-saudara. Hendaknya kita juga orang dewasa jujur, perlu jujur, ya, perlu kita seperti kanak-kanak dalam hal kejahatan, ya. Yang keenam, sifat positif anak, polos, ya. Anak-anak ini polos, nggak banyak nggak banyak motivasi, ya, yang aneh-aneh, tidak ada agenda-agenda terselubung. Itu anak-anak polos dia, ya, seperti itu. Tuhan menghendaki kita juga seperti anak-anak itu polos. Yang ketujuh, saudara-saudara,
Anak-anak itu rasa ingin tahunya besar. Contoh, saudara kasih saja nanti gadget, handphone kepada anak-anak, katakanlah usia 2 tahun atau 3 tahun, ya. Dia bisa sentuh sana sini, utak-atik sana sini gadgetnya, handphonenya itu, dan dia bisa memainkan gadget atau handphone itu, saudara-saudara. Dia bisa terus mengeksplor sampai-sampai dia bisa mahir memainkan game dan lain sebagainya. Nah, rasa ingin tahu, sifat rasa ingin tahu yang besar dari anak-anak ini perlu kita orang dewasa belajar seperti itu dalam hal mencari tahu kebenaran firman Tuhan. Rasa ingin tahu yang besar terhadap rahasia firman Tuhan. Rasa ingin tahu yang besar terhadap pembacaan kitab suci, saudara-saudara. Rasa ingin tahu yang besar terhadap cara kerja Allah. Nah, itulah paling tidak 7 sifat positif anak-anak yang orang dewasa perlu belajar. Berikutnya, ada 25. Saya mencatat ada 25 sifat negatif kanak-kanak, ya, sifat negatif, ya, kanak-kanak. Yang pertama, ya, autis, ya. Umumnya yang punya sifat autis atau terkena penyakit autis itu adalah kanak-kanak atau anak-anak. Sedangkan orang dewasa, jarang sekali kita lihat orang dewasa secara lahirnya dia autis. Tapi kalau orang dewasa sudah usianya dewasa dan tua masih punya sifat autis, ini dia yang perlu kita cek dalam diri kita, saudara-saudara. Apabila sifat autis itu masih ada dalam diri kita, kita perlu tinggalkan. Yang kedua, bandel, ya. Itu sifat khas kanak-kanak, ya, sifat negatif kanak, bandel atau bebal, ya. Saudara sudah tahu, saya jelaskan seperti apa yang disebut dengan bandel, ya. Namanya juga bandel, susah dibilangi, ya, susah diarahkan, membangkang, memberontak, ya. Kan begitu, saudara-saudara, tidak taat, tidak ada penundukan diri, itu namanya bandel atau bebal. Nah, adakah sifat ini dalam diri kita, saudaraku? Nah, yang ketiga, berdalih-dalih. Kanak-kanak ketika ditanya orang tuanya, misalnya berbuat kesalahan atau tidak melakukan PR-nya misalnya, saudaraku, maka anak-anak itu akan mencari dalih-dalihnya, berdalih-dalih, cari-cari alasan. Karena begini, karena begitu. Tapi orang dewasa tidak menutup kemungkinan kita yang udah dewasa ini pun, saudaraku, mau berdalih-dalih, ya. Ketika berbeda pendapat, misalnya suami istri, ya, misalnya, atau sesama orang dewasa, ya, kita bisa saja berdalih-dalih, saudara-saudara. Yang keempat, boros. Anak-anak itu punya kecenderungan boros, ya. Boros menghabiskan lauk pauk, boros menghabiskan uangnya, boros jajan dan lain sebagainya. Itu sifat kanak-kanak. Kalau anak-anak yang berlaku demikian, yaitu wajar, ya, itu wajar karena mereka masih kanak-kanak. Namun apabila orang dewasa, kita sudah dewasa, hendaknya kita, saudara-saudara, menghindari kebiasaan boros, ya, kebiasaan boros. Yang kelima, bully, ya. Di dalam dunia kanak-kanak, khususnya di sekolahan, itu saling membuli itu, atau perbuatan membuli temannya itu kerap kali terjadi, sampai-sampai ada anak yang kena bully karena mungkin kekurangan dalam hal fisiknya, saudara-saudara, dia diejek oleh teman-temannya, atau karena kekurangan yang lain dalam dirinya, dia dibully oleh teman-temannya, bisa sampai stres berat. Nah, sekarang bagi kita orang dewasa, masih adakah dalam diri kita suka membuli, saudara-saudara? Ya. Yang keenam, sifat kanak-kanak itu egois. Kalau anak-anak ada makanan atau ada permainan, biasanya, ya, dia tidak mau berbagi kepada teman-temannya. Bahkan bisa jadi temannya yang tidak mempunyai makanan atau mainan itu bisa merampas, ya, milik temannya. Itu ciri khas kanak-kanak. Ya, itu ciri khas kanak-kanak. Bagaimana dengan kita? Adakah kita egois?
hanya mementingkan diri sendiri, saudara-saudara, kan begitu ya. Yang ketujuh, egosentris. Anak-anak itu selalu ingin menjadi pusat perhatian. Pusat perhatian ayahnya kah, pusat perhatian ibu, kakaknya, dan lain sebagainya. Maunya semua melayani dia, kan begitu ya. Semua melayani dia, kakeknya, opa, tante, semua melayani dia. Itu egosentris. Itu kalau anak-anak memang harus terjadi. Seperti itu, wajar terjadi. Namun bagi orang dewasa, egosentris sudah tidak patut lagi. Apalagi kita yang sudah tahu firman, ya saudaraku, yang sudah tahu firman. Lalu yang ke-8, cemburu. Cemburu, ya, ini juga merupakan sifat khas negatif dari anak-anak, saudara-saudara. Ya, cemburu. Kalau dia lihat temannya memiliki mainan, ya kan, dia akan mencoba merampas, dan kalau dia tidak berhasil merampas, dia akan merengek-rengek kepada orang tuanya supaya orang tuanya mengambil alih permainan temannya supaya diserahkan ke dia, ya, karena dia rasa cemburu seperti itu. Ya, bagaimana dengan kita, orang yang sudah berumur, yang sudah dewasa? Masihkah kental sifat cemburu dalam kehidupan kita? Ketika kita melihat tetangga kita diberkati, ketika kita melihat teman kita dipakai di dalam pelayanan, ya, ketika kita melihat saudara kita maju, ya kan, maju secara finansial, mencapai pencapaian sukses dalam hidup, adakah kita masih cemburu atau kita senang melihat saudara kita sukses? Lalu yang ke-9, cengeng. Ini sifat negatif khas dari anak-anak, cengeng. Ya, kalau kemauannya tidak dipenuhi, dia bisa menangis, dia bisa merajuk, ya, bisa ngambek, saudara-saudara. Cengeng dia. Dibujuk susah dibujuk. Itu ke anak-anak. Bagaimana dengan saudara dan saya? Masih adakah sifat cengeng ketika keinginan saudara tidak dipenuhi oleh temanmu, suamimu, istri, anak-anak, orang tuamu? Ketika pendapatmu disangkal, adakah engkau cengeng, ya, dan ngambek begitu karena pendapatmu tidak diterima? Ya, itu cengeng. Yang ke-10, cuek. Itu anak-anak cuek, dia nggak peduli lingkungannya. Dia asik dengan diri sendiri, dengan permainannya sendiri. Dia tidak peduli juga dengan tempat tidurnya kalau berantakan, kalau bukunya kalau berantakan. Ya, tidak peduli kalau ada sampah atau apapun di rumahnya. Dia cuek, nggak peduli. Nah, sifat seperti ini juga tidak menutup kemungkinan ada di antara orang dewasa. Ketika ada dalam satu ibadah misalnya, ya, di dalam satu persekutuan atau kegiatan, ada orang tidak peduli. Dia hanya mau dilayani, saudara-saudara, ya. Dia tidak mau ikut partisipasi melayani, ya, melayani sesama. Nah, dia hanya ingin dilayani, ingin menikmati pelayanan, ya. Ada kursi kurang rapi, dia nggak peduli, saudara-saudara. Ada orang-orang seperti itu. Orang-orang seperti ini adalah tidak dewasa, ya. Pada malam hari ini, ya, saudara diingatkan apabila saudara punya kebiasaan seperti itu, maaf, ya, saudara diingatkan, saudara belum dewasa, jadilah dewasa. Yang ke-11, gampang panik. Itu sifat kanak-kanak. Ya, kanak-kanak itu gampang panik. Ketika ada sesuatu yang mengejutkan dia bisa teriak seperti itu. Tapi orang dewasa pun bisa seperti itu, utamanya kaum ibu atau wanita itu gampang panik, ya. Bisa jerit dan bisa latah. Kalau udah panik bisa latah, ngomong yang enggak baik seperti itu, saudara-saudara. Itu gampang panik, atau terjadi crowded di tengah lalu lintas, panik, ya. Kagetan seperti itu. Itu sifat kekanak-kanakan sesungguhnya, ya. Saudara bisa lepas dari situ asal mau melatih diri. Yang ke-12, ya, GR, ya, gede rasa. Itu anak-anak kalau punya barang baru atau dia mencapai satu sukses atau dia dipuji, ya. Dia dipuji oleh orang tuanya atau siapa saja, dia langsung ambil kepujian itu untuk dirinya dan dia membuat dia GR, gede rasa, atau istilah lain jadi semacam besar kepala begitulah, ya. Jadi mulai ada kesombongan, kan begitu, ya. Mulai ada kesombongan, mulai merasa dirinya
lebih dari yang lain, merasa lebih dari yang lain. Itu GR. Orang dewasa juga tidak menutup kemungkinan gampang GR. Kan begitu ya saudara-saudara. Orang dewasa gampang GR gitu ya. Gampang GR. Kalau saja diberi kesempatan misalnya untuk tampil, ya GR seperti itu. Ya, tapi kalau orang sudah dewasa rohani, ya tidak perlu lagi GR-GRan. Yang ke-13, haus pujian. Anak-anak itu haus pujian. Kalau anak-anak sukses di sekolah, orang tua tidak puji, teman-teman tidak mengakui, dia kecewa. Kan begitu ya? Haus pujian. Kalau dia baju baru, kalau dia ada permainan baru, dia haus pujian. Dia akan cerita, ya. Kalau dia punya opung, pung, lihat aku punya baju baru, ya. Opa, lihat aku punya sepatu baru, gitu kan? Nah, dia butuh pujian dari orang-orang di sekitarnya. Bagi kita yang sudah dewasa, saya rasa nggak perlu lagi haus pujian. Namun apabila ada orang yang memuji secara wajar, ya kita ya berterima kasih, kita ucapkan puji Tuhan, kan begitu ya. Terima kasih. Saya kira kita responi dengan wajar saja kalau ada yang memuji kita dikala kita melakukan sesuatu yang baik atau mencapai sesuatu prestasi yang baik. Yang ke-14 saudara-saudara ya. Masih mau ya? Masih mau mengikuti ya? Nah, kami berharap saudara tidak bosan ya, karena ini akan memperkaya saudara ya. Yang ke-14, ingin jadi pusat perhatian ya. Ingin jadi pusat perhatian ya, mirip dengan haus pujian tadi. Nah, tapi ada bedanya, ingin jadi pusat perhatian, maunya semua orang hanya memperhatikan dia. Kan begitu, semua orang memperhatikan dia, sedangkan dianya tidak perlu memperhatikan, memberi perhatian kepada orang lain. Itu anak-anak wajar, tetapi orang dewasa saya kira tidak pantas lagi menjadi pusat perhatian. Tapi ketika kita melihat di tengah pelayanan atau di tengah sebuah kegiatan ya, di sebuah komunitas, masih ada kok orang-orang dewasa yang pingin jadi pusat perhatian ya. Jadi ada istilah caper, cari perhatian saudara-saudara. Mungkin kita pernah mengalami seperti itu, tapi dengan bertambahnya usia kita, saya kira udah nggak cocok lagi deh saya rasa ya menjadi pusat perhatian. Apalagi bagi kita anak-anak Tuhan yang sudah dewasa usia, biarlah pusat perhatian itu dikembalikan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Biarlah itu hanya buat Tuhan saja. Lalu yang kelima, anak-anak itu labil ya. Sebentar dia senang, sebentar dia bete, sebentar dia ngambek, sebentar dia kegirangan, sebentar exciting gitu ya. Sebentar dia mau mengerjakan PR-nya, sebentar makannya semangat, sebentar makan nggak mau makan, harus dibujuk-bujuk. Itu sifat kanak-kanak, wajar. Namun bagi kita orang dewasa, mari kita tinggalkan saudaraku sifat labil. Karena kalau kita labil ya, contoh di dalam sebuah rumah tangga, dalam sebuah pernikahan, kalau ada pasangan yang labil itu sangat menyita energi dari pasangannya. Kalau pasangannya itu labil ya, ada sih saatnya labil, tapi kalau menjadi kebiasaan labil, itu yang menimbulkan masalah baru saudara-saudara. Oleh sebab itu mari kita sadari, apabila ada sifat labil dalam diri kita, itu tidak baik kita pelihara, harus kita lawan dan tinggalkan. Amin saudaraku. Ya, amin ya. Yang berikutnya lamban. Ini sifat negatif khas kanak-kanak, lamban dia, lamban mengambil keputusan, lamban mandi, lamban bangun, lamban harus papanya atau mamanya yang harus bangunkan dia supaya dia mandi, siap-siap untuk sekolah, lamban gerakannya, ya. Itu kanak-kanak wajar, tetapi kita yang sudah dewasa umur, apalagi sudah rohani, saudara-saudaraku, tak baik lagi, tak cocok lagi kita ini lamban ya. Lamban berpikir, lamban merespon, lamban memberi reaksi positif terhadap firman Tuhan, lamban mengambil partisipasi mengerjakan sesuatu. Saya kira tidak cocok lagi saudara-saudara. Yang ke-17, malas-malasan. Anak-anak itu memang sifatnya malas-malasan. Kalau nggak disuruh papanya atau mamahnya, dia jarang sekali mengerjakan secara inisiatif, mengerjakan apa-apa yang perlu dikerjakan. Apakah itu PR, apakah itu membereskan buku, kamarnya, atau mandi, makan, dan lain sebagainya. Bagi kita, orang dewasa, hari-hari ini sangat mungkin saudaraku,
dijangkiti penyakit malas-malasan, ya. Ya, malas-malasan, hanya lihat handphone, begitu bangun pagi buka handphone, buka Facebook, WhatsApp, Instagram, malas-malasan, malas mandi, malas bikin sarapan, malas melakukan sesuatu pekerjaan penting di sepanjang hari itu, bahkan bisa larut, saudara-saudara, malas-malasan. Ini harus kita buang, saudara-saudara. Lalu yang ke-18, ya, saudara masih pingin tahu ya, yang ke-18 manja-manja, ya. Itu sifat anak-anak, manja sama papanya, manja sama kakaknya, manja sama mamanya, manja sama opa, sama omanya, manja-manja, saudara-saudara. Itu wajar. Tetapi kalau orang dewasa manja-manja, waduh, gimana ya kalau orang dewasa itu manja-manja? Atau suaminya misalnya, ayo mam, kita mengerjakan ini, nggak usah lah, malas. Aduh capek. Kan geli, lihat orang dewasa kan geli, manja-manja. Manja sama suami itu boleh, manja sama istri boleh dalam batas-batas yang wajar. Tapi kalau manja-manja menjadi sebuah kebiasaan, itu geli rasanya melihat orang dewasa manja-manja. Dan begitu ya. Yang ke-19, anak-anak suka melempar kesalahan. Dia yang bikin salah, bisa jadi adiknya yang dia persalahkan. Kan karena adik, kan karena kakak, ya. Dalam kehidupan berumah tangga juga ini tidak menutup kemungkinan ketika suami bikin kesalahan yang dia persalahkan istrinya, atau sebaliknya, ketika istri ya melakukan kesalahan, dia yang melakukan kesalahan tapi dia lempar kesalahan kepada suaminya. Tidak menutup kemungkinan ini terjadi dalam rumah tangga kita, saudara-saudara. Kalau saudara dan saya melakukan seperti ini, ketahuilah saudara dan saya masih kekanak-kanakan, harus dewasa. Yang ke-20, merengek-rengek. Merengek-rengek. Kalau permintaannya belum dipenuhi, kan gitu. Anak-anak kalau misalnya nggak dibelikan jajanannya, nggak mau, udah dikasih nggak usah, ngambek dia, merengek-rengek dia, saudara-saudara. Apakah saudara pernah merengek-rengek? Saya nggak tahu ya. Merengek-rengek. Geli lah. Kalau saya, saudaraku, geli melihat orang merengek-rengek. Kalau udah tua, ya, udah bapak-bapak, udah ibu-ibu, udah om-om, ya, udah kakak-kakak masih merengek-rengek. Waduh, geli. Tapi kalau masih umur 5 tahun, 4 tahun, ya, 6 tahun merengek-rengek, saya kira ya masih menggemaskan gitu ya. Tapi kalau orang tua merengek-rengek itu menyebalkan, kan gitu, saudaraku. Saya harap saudara yang masih pernah merengek-rengek, yuk tinggalkan sifat merengek-rengeknya. Yang berikutnya, pelit. Anak-anak itu pelit. Seperti saya katakan tadi di awal, bahwa anak-anak itu kalau ada makanan, ada mainan, biasanya pelit dia berbagi kepada temannya. Itu wajar. Tapi kita yang sudah dewasa ini, saudaraku, mari jangan pelit-pelit ya. Mari jangan pelit-pelit kepada Tuhan, jangan pelit kepada teman, kepada saudara. Selama ya bagikanlah seberapa yang saudara bisa bagi, apa yang saudara bisa bagikan kepada teman ya. Jangan pelit, jangan genggam hanya untuk diri sendiri, saudaraku. Nah, penakut, anak-anak itu penakut. Takut takut kuburan, takut kamar mandi, takut kegelapan, ya, takut sendirian dan lain sebagainya. Ini sifat kanak-kanak. Tapi bagi orang dewasa, mari kita tinggalkan sifat penakut kita. Namun penakut yang paling perlu kita tinggalkan adalah penakut menyaksikan nama Tuhan Yesus. Penakut menyaksikan dirimu adalah pengikut Kristus di depan umum. Penakut menyaksikan engkau seorang pengikut Kristus sejati di tengah komunitas masyarakat, ya. Penakut, karena Tuhan Yesus berkata, barang siapa takut menyaksikan namaku di hadapan manusia, aku juga malu menyaksikan namanya di hadapan Bapakku. Itu kata Tuhan Yesus. Dan di dalam kitab Wahyu, saya lupa pasal berapa, bahwa urutan pertama orang yang tidak masuk surga atau yang masuk neraka itu adalah orang-orang penakut.
Saudara, aku pastikan saudara tidak menjadi penakut. Jangan takut terhadap masa depanmu, jangan takut terhadap masa tuamu, jangan takut terhadap hari esokmu. Sebab kalau kita percaya saudaraku, ada Tuhan yang setia menolong, menyertai dan memberkati kita. Amin ya saudara ya. Lalu yang ke-23, sensitif, terlalu sensitif ya. Anak-anak itu gampang tersinggung ya, anak-anak gampang tersinggung. Nah, itu wajar kalau anak-anak gampang tersinggung, ditegur orang tuanya karena nggak mengerjakan PR atau mungkin mengucapkan perkataan yang kotor, yang nggak sopan, atau bertingkah laku tidak tertib ketika tamu datang atau ketika bertamu ke rumah saudara dan famili. Ditegur misalnya, itu anak-anak langsung bisa kan gitu saudara-saudara, langsung nangis, sensi. Itu anak-anak. Tapi orang dewasa kan lucu kalau sensi ya. Kalau misalnya jumpa berpapasan, kalau temannya atau saudaranya tidak duluan menyapa, dia langsung prasangka buruk, dia langsung negative thinking, dan negative thinkingnya itu akan mengolah emosinya sehingga dia tersinggung, saudara-saudara. Ini berbahaya, serius ya. Sebenarnya semua apa yang kita sebutkan tadi semuanya itu berbahaya dan merusak ya. Mari kita orang-orang yang sudah dewasa ini, saudara-saudara, dewasa secara lahiriah, nggak perlu gampang sensi ya, nggak perlu gampang sensi. Bagaimana caranya supaya nggak gampang sensi? Ya udah, rendah hati. Yang kedua, sering-seringlah bergaul karib dengan Tuhan, menyembah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, maka Tuhan akan membuat anti-gores ya. Anti-gores seperti di lapisan depan dari handphone kita itu ada anti-gores. Jadi nggak semuanya menjadi sesuatu yang menyinggung perasaan kita ya. Itu dia. Supaya nggak gampang sensi, tipsnya tentunya positive thinking. Yang ke-24, tidak bertanggung jawab. Anak-anak itu memang nggak bertanggung jawab. Kadang dia makan makanannya separuh, dia tinggalkan, dia main, ditinggalkan mainannya, ya, dan lain sebagainya. Dia memang nggak bertanggung jawab karena memang masih kanak-kanak. Dia tidak merasa dia punya rasa tanggung jawab untuk membereskan itu semua, ya. Tetapi kita yang sudah dewasa ini, saudara-saudara, kita harus memiliki tanggung jawab, harus mau bertanggung jawab. Contoh dalam dunia pelayanan, ketika diminta menjadi pendoa syafaat misalnya, ya udah, ya ambil alih tanggung jawab itu, ya. Ketika diminta, misalnya apalagi dalam dunia pelayanan misalnya, ya, dan lain sebagainya. Ada banyak hal dalam dunia pelayanan. Ketika dipercayakan pelayanan kecil kepada kita, kita terima aja sebagai tanggung jawab, menjadi WL misalnya, ya, worship leader, menjadi singers dan lain sebagainya, menjadi ushers, ya. Kita bertanggung jawab penuh, tepat waktu, kan begitu ya. Itu salah satu ciri orang bertanggung jawab, tepat waktu dia. Yang ke-25, tidak mandiri dalam mengambil keputusan. Anak-anak memang tidak mandiri dalam mengambil keputusan, saudaraku, ya. Namun banyak orang dewasa susah sekali mandiri di dalam mengambil keputusan. Labil dia, ragu dia, ya. Gamang dia mengambil keputusan. Itulah sejumlah sifat negatif khas anak-anak. Nah, sekarang kita masuki ada 17 sifat negatif, ya. Ada 17 sifat negatif khas orang dewasa, ya, khas orang dewasa, ya. Di mana ini tidak dimiliki oleh anak-anak. Yang pertama, akar pahit. Jarang sekali anak-anak akar pahit. Karena apa? Karena dia gampang memaafkan, gampang juga melupakan konflik-konflik. Tetapi orang dewasa, saudara-saudara, paling senang menyimpan akar pahit, menyimpan kepahitan, menyimpan dendam, menyimpan sakit hati. Kata sakit hati tanpa disadari terdiri dari dua kata, yaitu hati yang sakit. Kan itu sakit hati, saudara-saudaraku, ya. Hati yang sakit. Dia menyimpan hati yang sakit. Kan gitu, hatinya sakit. Sakitnya apa? Bisa demam, bisa batuk, bisa pilek, bisa apa lagi penyakit itu, kan gitu kan? Bisa kolesterol, kelebihan gula, kelebihan garam, bikin hati sakit. Nah, kalau hati sudah sakit, maka seluruh organ tubuh itu akan sakit. Karena apa? Hati, dari liver, dari hati itulah terpancar kehidupan. Kalau hati dalam bahasa Inggris adalah heart atau jantung, maka jantung, kalau jantung kita sakit atau liver kita sakit, dia memancarkan kehidupan
ya yang sudah sakit. Kan gitu saudara-saudara. Itu sebabnya saudara-saudara, kita perlu berjuang untuk mengampuni dan melupakan sakit hati, menanggalkan dendam dan lain sebagainya, supaya tidak ada akar pahit. Dan kalau orang sudah akar pahit, saudara-saudara, dia akan menularkan itu ya kepada orang lain. Ya, dan orang-orang yang akar pahit ini, saudara-saudaraku, dia akan murung, akan bawaannya marah, bawaannya bete, bawaannya bad mood. Nah, itu akar pahit. Itu hanya ada pada orang dewasa, saudara-saudara. Ya, mari saudaraku, lewat pelajaran kita malam hari ini, kita semua belajar melepaskan diri dari segala penyakit itu. Yang kedua, sifat negatif khas orang dewasa, bersandiwara. Orang dewasa lah yang pintar bersandiwara. Orang dewasa lah yang pintar memainkan drama, kepura-puraan dalam kehidupannya. Kalau sandiwaranya itu menutupi banyak kesalahan, meredam persoalan, itu baik adanya. Itu sandiwara positif, ya. Tetapi kalau sandiwara untuk memanipulasi orang lain, ini yang tidak benar, saudara-saudara. Nah, ini sifat khas negatif orang dewasa. Anak-anak jarang pintar sandiwaraan. Yang ketiga, bersungut-sungut. Ya, orang dewasa yang paling khas, paling cenderung untuk bersungut-sungut. Ya, mungkin makanan kurang enak, atau penghasilan hari ini kurang baik, begitu ya. Atau pelayanan di sebuah tempat kurang baik, atau sebuah khotbah kurang pas seperti yang di hatinya, dia bisa bersungut-sungut. Atau doanya belum dijawab oleh Tuhan, orang itu bisa bersungut-sungut. Padahal bersungut-sungut adalah sebuah jenis dosa yang Tuhan sangat benci, di mana waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, ada di padang gurun, mereka bersungut-sungut. Tuhan menghukum mereka dengan membuat tanah terbelah dan mereka ditelan oleh bumi. Jadi bersungut-sungut sesungguhnya adalah dosa serius, kesalahan serius, Bapak Ibu Saudara. Ya, yang keempat, Brutus ini dulu di dalam kekaisaran Romawi itu, kekaisaran Romawi atau Yunani itu ya, ada seorang yang bernama Brutus menikam kaisar dari belakang, padahal kaisar itu percaya kepada dia. Jadi Brutus di sini adalah menikam orang yang di sekitarnya, ya, menikam dari belakang, ya, orang yang ada di sekitarnya, ya, padahal orang itu percaya kepada dia. Di dalam dunia pelayanan, ya, ada orang juga yang Brutus, yang menikam teman sepelayanan dari belakang dengan cara membusuk-busui, dengan cara menjelek-jelekkan. Kalau itu terjadi di panggung politik, saya pikir itu lumrah terjadi, bukan berarti boleh terjadi, tidak, artinya itu sering terjadi kalau di dunia politik. Tapi kalau di dalam dunia pelayanan itu terjadi, adalah sebuah sebuah perbuatan yang sangat tidak patut. Kalau kita menusuk, ya, saudara kita dari belakang, ya, menjelek-jelekkan orang mungkin yang membimbing kita, ya, karena kita butuh kedudukan, butuh dipuji, butuh panggung, sehingga kita tusuk orang yang sudah menolong, orang yang percaya kita, bahkan orang yang sudah membimbing kita. Ada orang-orang seperti itu di dalam dunia pelayanan. Kalau dalam dunia politik, tidak usah heran. Yang kelima, cari muka. Ya, hanya orang dewasa yang pintar cari muka, ya, cari muka. Orang Medan bilang angkat telur. Saya pun nggak tahu dari mana asal usul angkat telur ini. Tapi itulah, cari muka dia, ya, cari muka manusia, memuji-muji bosnya, pimpinannya, cari muka. Tapi tujuannya untuk menyingkirkan orang-orang di sekitarnya. Itu biasanya begitu tujuan daripada cari muka. Lalu sifat, ya, sifat negatif khas orang dewasa yang ke-6 adalah gengsi, ya, gengsi dia makan di tempat yang sederhana, kan begitu saudara-saudara. Gengsi dia jalan kaki, gengsi dia naik ojek misalnya, dia harus naik rental, mobil rental dan lain sebagainya. Gengsi dia memakai pakaian yang tidak branded. Ini penyakit serius saudara-saudara, ya, penyakit serius gengsi ini. Anak-anak belum tahu gengsi, tapi orang dewasa paling paling getol untuk gengsi. Yang ketujuh, gosip. Gosip ini,
ya, di kalangan orang dewasa ini menjadi kebiasaan buruk, saudara-saudara, ya. Menggosipi si A, si B dan lain sebagainya, ya. Menggosipkan, ya, mengata-ngatai, ya, dari belakang, itu namanya gosip. Saya lupa ayatnya dalam Alkitab bahwa Tuhan itu tidak suka dengan orang yang mengata-ngatai, kan begitu, apalagi mengata-ngatai hamba-hambanya seperti itu, ya. Tuhan berperkara dengan orang-orang yang suka menggosip. Yang kedelapan, jaim, ya, jaim, jaga image. Itu orang dewasa, anak-anak nggak ada jaga image, ya. Tapi orang dewasa demi membangun citra, ya, dia jaga image, ya, cara duduk diatur sedemikian rupa, cara melipat tangan diatur sedemikian rupa secara tidak natural, cara bicara, intonasi diatur sebegitu rupa. Jaim, saudara-saudara, tidak gampang, tidak fleksibel, tidak supel dia berkomunikasi, berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Itu jaim, ya, yang perlu kita tinggalkan. Yang kesembilan, kompromi dengan dunia. Anak-anak belum tahu kompromi dengan dunia, tetapi orang dewasa kompromi dengan dunia. Orang-orang yang sudah rohani pun, Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini sangat mudah untuk kompromi dengan dunia. Dan ini dosa yang sangat serius, ya. Tuhan berkata, saudaraku, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, ya. Di dalam Roma 12 ayat yang ke-1, ya, jangan menjadi serupa dengan dunia ini, ya, 1 dan 2, gitu, ya. Tetapi ada banyak orang sudah rohani, ya, katanya sudah rohani, tapi kompromi dengan dunia, kompromi dengan sistem nilai dunia ini, kompromi dengan penguasa dunia ini, saudara-saudara, ya, bahkan hamba-hamba Tuhan besar banyak yang kompromi dengan dunia, banyak yang kompromi dengan permainan, ya, permainan dunia ini, saudara-saudara, hanya demi semangkok kacang merah, dijual pengurapannya, dijual hak kesulungannya. Ini dosa yang serius, saudara-saudara, dari orang-orang dewasa. Kita yang mau dewasa rohani, mari kita bertobat malam hari ini dan seterusnya. Yang ke-10, oportunis. Hanya orang-orang dewasa yang tahu oportunis. Artinya dia tidak peduli, yang penting ada keuntungan, bergabung dengan siapa, bersahabat dengan siapa, melakukan apa saja, saudara-saudara, yang penting ada kesempatan mendapatkan keuntungan. Itu namanya oportunis. Ya, ini kembar siam dengan pragmatis. Kembar siam dengan pragmatis, ya. Mana yang paling praktis, mana yang menguntungkan, ambil saja tanpa menjaga idealisme terhadap kebenaran firman Tuhan. Yang ke-11, mengkhianat. Anak-anak belum pernah saya dengar mengkhianat, tetapi orang dewasa lah yang punya sifat mengkhianat, ya. Ya, mengkhianati suami bisa, mengkhianati istri bisa, mengkhianati orang tua bisa, mengkhianati adik bisa, mengkhianati pembimbing rohani bisa, mengkhianati teman sepelayanan bisa, saudara-saudara. Itu orang-orang dewasa, ya, orang-orang dewasa. Yang ke-12, munafik. Ya, munafik. Munafik artinya ucapannya dan tindakannya tidak sesuai, ya. Perbuatan dan ucapan tidak sesuai. Ucapannya baik tapi perbuatannya tidak. Itu munafik, ya. Ada orang mengistilahkannya muka nabi, pikiran kotor dan lain sebagainya. Itu munafik, ya. Tuhan Yesus sangat menentang orang-orang munafik, sangat menentang orang-orang Farisi, ahli Taurat, Saduki yang suka munafik, saudara-saudara, ya, suka berpura-pura. Kemudian kebiasaan, ya, kebiasaan negatif, sifat negatif khas orang dewasa, sok pintar, ya, sok pintar, sok tahu A sampai Z, sok kenal si A sampai Z, ya. Dia kenal pejabat A, pejabat B, dia kenal selebritis A, selebritis Z, dia kenal hamba Tuhan A, ya, Alfa dan Omega, pokoknya dia tahu, kenal. Ada orang-orang seperti itu, paling kenal. Nah, kalau saya, saudaraku, jumpa dengan orang yang sok pintar seperti ini, sok beken, sok top seperti ini, geli saya melihatnya. Ya, apakah saudara pernah jumpa dengan orang-orang seperti ini? Sok pintar, sok paten, kata orang Medan, sok beken, sok kenal semua orang. Aduh, jumpa orang seperti ini sebenarnya dia bukan malah makin terhormat, tapi sebenarnya makin rendah dia. Orang bilang dia itu apa ya, norak gitu, ya. Norak begitu. Ya, sok pintar. Kita nggak perlu sok pintar. Memang di akhir zaman penyakit ini sudah dibuatkan di dalam 2 Timotius 3, 1-5. Ada banyak orang-orang sok pintar,
Apalagi hari-hari ini saudara-saudara, ya, dengan terbukanya internet memberikan segala informasi, maka orang kelihatan semuanya pintar. Padahal pintarnya itu instan, saudara-saudara, ya. Kalau orang-orang pintar lewat belajar secara akademik, menempuh misalnya ngambil S3 bisa S1 misalnya 4 tahun, ya, 4,5 tahun, dia karena melalui proses belajar, melalui survei, melalui studi, saudara-saudara, biasanya orang seperti ini tidak sok pintar dia, ya. Namun sekarang ini banyak orang sok pintar, termasuk sok pintar berkhotbah, karena dia bisa mengcopy paste khotbah-khotbah di YouTube, saudara-saudara. Jadi dengan gaya, ya, dengan gaya yang meyakinkan, saudara-saudara, suara yang diatur begitu rupa, saudara-saudara, dengan materi, ya, dengan materi yang dia siapkan, tapi copy paste. Kalau bahasa ini nggak copy paste nih, saudara cari di khotbah siapa, nggak ada, saudara. Ini saya melakukan pengamatan sendiri, saudara-saudara. Ini autentik, dia asli, ori. Tapi hari-hari ini kita lihat banyak orang jago khotbah. Dalam hati, satu, dia tidak belajar melalui proses. Yang kedua, tidak sesuai dengan apa yang dia khotbahkan kehidupannya. Yang ke-14, sombong rohani. Nah, banyak juga orang sombong rohani, merasa paling benar, saudara-saudara, merasa paling punya pengalaman dalam pelayanan, merasa paling kenal pendeta Alfa sampai Omega. Sombong rohani, merasa paling tahu, padahal sebenarnya bukan persoalan paling banyak tahu, saudara-saudara, tetapi paling taat melakukan. Banyak yang dia tahu dia lakukan, sedikit yang dia tahu dia lakukan, dia pelaku firman. Itu yang berkenan di mata Tuhan, bukan paling punya pengalaman. Kami dulu begini, kami dulu pelayanan, kami dulu doa keliling, kami dulu penginjilan, kami dulu begini, begono, saudara-saudara. Yang penting sekarang dan akhirnya. Kan gitu, saudara. Jangan cerita kami begini, begono. Dan sombong rohani ini, saudara-saudara, bisa mencuri kemuliaan Tuhan. Kenapa saya katakan? Karena sombong rohanilah ada orang yang lebih mengagungkan merek pelayanannya, merek gerejanya daripada nama Tuhannya. Oh, banyak sekarang. Jadi yang diceritakan gerejanya, yang diceritakan ministrinya, yang diceritakan bukan Tuhannya, yang diceritakan berkat-berkat yang dia dapat, yang diceritakan bukan sang pemberi berkat. Ini ciri-ciri sombong rohani, saudara-saudara. Ya, semoga saudara dan saya tidak hidup menjadi orang-orang yang sombong rohani. Amin, saudaraku. Ya, mari kita berjuang supaya tidak sombong rohani. Yang ke-15, sifat negatif orang dewasa itu tamak, ya, tamak. Ya, dalam dunia pelayanan, maunya orang ini menjadi koordinator kebaktian, dia menjadi koordinator musik, dia menjadi koordinator doa, saudara-saudara, dia menjadi wakil gembala, dia jadi gembala. Tamak dalam hal rohani ada seperti itu. Tapi ada juga tamak, misalnya dia ingin menguasai warisan adiknya, dia ingin menguasai warisan kakaknya, abangnya, dia ingin mengkop semuanya apa yang ada. Itu tamak, saudara-saudara. Aku heran sekali itu orang seperti ini. Kok nggak takut neraka, ya? Padahal neraka itu ada loh, saudara-saudara. Ya, di sesi berikutnya saya akan sampaikan perihal neraka, dan saya sudah siapkan judulnya. Kok ada orang nggak takut neraka, ya? Itu judul berikutnya, saudara-saudara. Ini orang tamak ini masuk neraka loh, saudara-saudara, ya. Siapapun saudara yang mendengar ini, udah jangan becut, ya, jangan bete, jangan tersinggung, bertobat aja kalau saudara tamak. Iya, apalagi heran sekali saya. Aduh, semua berlomba-lomba untuk jahat, berlomba-lomba untuk menipu, memanipulasi demi ketamakan, ya. Yang ke-16, tinggi hati, ya. Ini orang anak-anak jarang tinggi hati, memang bisa jadi ada, tetapi ini ciri khas, ya. Ini sifat khas negatif orang dewasa, tinggi hati, ya. Tinggi hati. Ya, udahlah, nggak usah saya definisikan tinggi hati. Saudara pasti tahu karena saudara mungkin pelakunya juga, ya. Maaf. Semua kita perlu bertobat. Yang ke-17, ya, sifat khas negatif anak-anak, orang dewasa, maksudnya will to power, ingin berkuasa, ya. Anak-anak kayaknya nggak pingin kali itu berkuasa, tapi orang dewasa begitu kok ada status, ya, begitu saudara ada status tertentu, maka saudara menggunakan status atau kedudukan itu untuk berkuasa, ya kan?
diberi kesempatan mengelola atau menangani satu bidang, itu kesempatan untuk berkuasa. Terutama dalam dunia pelayanan. Kalau dalam dunia politik memang itu goal, itu tujuan hidup mereka, ingin berkuasa. Tapi kalau dunia pelayanan, Anda diberi kedudukan bukan menjadi kursi untuk berkuasa, saudaraku. Jabatan atau pelayanan yang dipercayakan kepada saudara adalah wadahmu untuk merendahkan hati, untuk melayani, mengikis kesombongan. Itu yang benar. Kan Tuhan Yesus bilang itu dalam Matius 20 berapa ya? 21 dikatakan, aku datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Tetapi alangkah ironisnya saudara-saudara, dalam dunia pelayanan kita melihat berlomba-lomba orang untuk berkuasa. Will to power, ya, nggak sadar bahwa pelayanan itu sekali lagi ada wadah untuk merendahkan diri, untuk mengikis kesombongan dan tinggi hati. Yang setuju katakan amin. Kita lihat berikutnya. Nah, mari kita masuk. Nah, ada 26 pertanda orang sudah dewasa rohani. Wah, yang pertama berbuah. Yang pertama berbuah, ya. Orang kita kalau sudah merasa dewasa harus menghasilkan buah. Ya, buah apa? 9 buah roh, buah pertobatan, ya, buahnya manis, tidak sepat, tidak masem, tidak pahit, saudara-saudara. Mari cek, saudaraku, apakah buahmu pahit, buahmu masem, buahmu getir, kan gitu ya, saudara-saudara. Mari cek buah yang ada dalam hidup saudara. Pastikan saudara, kalau menemukan buah yang pahit, masam, dan yang tidak enak, buang buah itu, kikislah segala penyebab buah-buah yang pahit itu, ganti supaya berubah menjadi buah yang manis. Ya, saudara perlu disegarkan, dikikis oleh pedang firman Tuhan, sifat-sifat buruk saudara, sifat-sifat kekanak-kanakan, sifat-sifat ketidakdewasaan, supaya membuahkan buah yang manis. Ya, jadi ciri orang dewasa, tunjukkan, hasilkanlah buah yang manis. Yang kedua, bergaul karib dengan Tuhan dan firman Tuhan. Itu ciri orang dewasa rohani. Dia suka bergaul karib dengan Tuhan dan firman Tuhan. Dia senang kalau sudah diajak berdoa menyembah Tuhan. Dia senang kalau sudah cerita tentang firman Tuhan. Itu ciri-ciri orang dewasa rohani. Bergaul karib dengan Tuhannya melalui pujian penyembahan, melalui doa pribadi, melalui doa puasa, dan juga bergaul karib dengan Alkitab, kitab suci. Haleluya. Yang ketiga saudara, ciri orang dewasa berjalan 2 mil. Tuhan Yesus berkata, jika saudaramu mengajakmu berjalan 1 mil, maka ajaklah dia berjalan 2 mil. Ini kembar siam dengan ini sama dengan firman Tuhan yang berkata, kalau pipi kirimu ditampar, kasih pipi kanan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi justru lakukan, berikanlah kebaikan, bahkan kebaikan yang tidak diminta oleh orang yang menyakiti saudara. Hal ini saya kira bisa kita uji dan praktekkan di dalam pernikahan, ya. Untuk membuat pernikahan itu bisa langgeng, maka suami ataupun istri harus berani melakukan lebih daripada yang dibutuhkan istri. Harus berani melakukan memberikan lebih daripada yang diminta oleh suami. Itu namanya berjalan 2 mil. Saya sangat terlalu percaya akan firman Tuhan akan bekerja dengan efektif. Kalau ini kita lakukan, akan menyelesaikan banyak masalah. Yang keempat, berpikir solusi. Ciri orang dewasa tidak berpikir memperumit masalah, ya, tapi mencari jalan keluar atas masalah. Tapi kalau orang yang masih kekanak-kanakan, dia akan berputar-putar mempersoalkan persoalan, saudara-saudara. Mempersoalkan persoalan. Tetapi orang dewasa mencari solusi dan jalan keluar. Yang kelima, bertanggung jawab. Orang dewasa, ciri orang dewasa itu bertanggung jawab. Dikasih kepercayaan apapun bertanggung jawab. Suami kasih uang 15 juta, dia gunakan tepat guna, ya. Suami kasih uang 5 juta, suami kasih uang 1 juta atau 500 ribu, dia gunakan tepat guna. Bertanggung jawab, dia dapat pertanggungjawabkannya penggunaan uang itu secara tepat guna, bukan soal membuat laporan supaya tampak digunakan dengan baik, ya. Itu bertanggung jawab dengan omongan, bertanggung jawab dengan waktu, saudara-saudara, bertanggung jawab dengan apa yang kita sudah ucapkan, saudara-saudara. Yang keenam, bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala. Itu tadi di dalam Efesus
Ya, di dalam Efesus 4 ayat yang ke berapa itu? 13 atau 14. Kita orang dewasa rohani itu bertumbuh dalam segala hal, ya. Dalam segala hal bertumbuh dalam berdoa, bertumbuh dalam bersaksi, bertumbuh dalam penginjilan, bertumbuh dalam pelayanan, bertumbuh dalam memberi, bertumbuh di dalam doa puasa juga, bertumbuh dalam ambil bagian dalam pelayanan di gereja, bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus yang adalah kepala, bertumbuh dalam hal kekudusan, bertumbuh dalam hal komitmen, bertumbuh dalam idealisme terhadap firman Tuhan, saudara-saudara. Itu ciri khas berikutnya, mandiri. Orang sudah dewasa rohani mandiri dalam ambil keputusan, apapun konsekuensinya dia firm, dia konsisten dengan keputusannya. Yang kedelapan, mati untuk diri sendiri dan hidup untuk Kristus. Itu ciri orang dewasa. Mati untuk diri sendiri. Dirinya tak perlu lagi dipuji, ya. Biar hanya Tuhan yang dipuji. Hidupnya dipersembahkan sepenuhnya untuk Kristus, ya. Itu ciri orang dewasa rohani, saudara-saudaraku, ya. Mati, DTS, die to self, ya, die to self, mati untuk diri sendiri, hidup untuk Kristus. Itu ciri alat ukur seorang dewasa rohani. Yang kesembilan, mau mengakui kesalahan. Seorang yang sudah dewasa rohani, dia mau mengakui kesalahan, enggak mendiamkan kesalahannya, bahkan tidak membenarkan dirinya pada waktu dia salah, tapi dia mengakui. Padahal sebenarnya kalau kita mau saja cepat mengakui kesalahan, lepas kita, bebas kita, orang lain pun akan kembali dipulihkan komunikasinya, suasana batinnya dengan kita. Yang ke-10, saudara-saudara, ya, jangan bosan saudaraku, ya, melepaskan hak. Orang yang sudah dewasa rohani, dia melepaskan hak. Hak apa? Hak dihormati, hak dipuji, hak didahulukan, dan lain sebagainya. Dia rela melepaskan segala haknya, karena Kristus yang membuat standar itu. Barang siapa yang ingin mengikut aku, dia harus melepaskan dirinya dari segala miliknya, katanya, saudara-saudara. Karena memang sesungguhnya, saudara dan saya yang sudah menjadi milik Kristus, kita sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Kita sudah tidak punya hak. Semua hak itu ada di tangan Kristus. Hanya saja dititipkan kembali tangan kita untuk kita kelola dengan baik. Jadi pada prinsipnya tak bisa ditawar-tawar bahwa kita udah nggak punya hak. Oleh sebab itu akan mudah kita melepaskan hak, ciri orang dewasa. Yang ke-11, memikirkan kekekalan. Orang-orang dewasa rohani, dia memikirkan kekekalan, bukan kesementaraan, saudara-saudara, ya. Dia selalu memikirkan semua perbuatannya, ucapannya selalu dikaitkan dengan kekekalan. Adakah dosaku ini, adakah kesalahanku ini, adakah ucapanku ini mengganggu kekekalanku? Itu orang-orang yang sudah dewasa rohani memikirkan kekekalan. Adakah ucapanku ini akan membuat Tuhan murka? Adakah ucapanku ini membuat aku menjadi masuk bilangan orang yang dihukum? Kan gitu, saudara-saudara. Jadi yang dipikirkannya kekekalan. Yang sementara ini dia nikmati seperlunya saja, ya. Dia kejar seperlunya saja. Tapi dia terus kejar kekekalan itu, ya. Ada satu quote yang mengatakan, bekerjalah dengan giat, ya, dengan kerja keras, seakan-akan kamu hidup 1000 tahun, ya. Tetapi layanilah Tuhan, layanilah pekerjaan Tuhan, ya. Lupakanlah seisi dunia ini, seakan-akan hari kematian itu besok, ya. Seakan-akan hari kiamat itu esok. Seperti itu. Jadi pikirannya kekekalan. Yang ke-12, mengalah. Orang dewasa itu mengalah, ya. Karena memang mengalah itu indah, ya. Kerap kali kita ingin melawan sebetulnya, tapi ingin memberontak, ingin memenangkan sebuah pertengkaran atau perdebatan. Tapi orang-orang dewasa rohani ini harus mempunyai kebiasaan mengalah, ya. Pasti saudara merasa tenang kalau saudara membiasakan diri mengalah meskipun sakit. Yang ke-13, mengucap syukur. Orang dewasa itu apapun yang sedang dihadapi, dia selalu membangun kebiasaan mengucap syukur kepada Tuhan, bukan sebaliknya bersungut. Orang dewasa rohani murah hati, saudara-saudara, tidak pelit, dia murah hati. Orang dewasa rohani yang ke-15, pemaaf, saudara-saudara, gampang memaafkan, ya, meskipun tidak gampangan, ya, tetapi punya kecenderungan mudah memaafkan. Orang yang sudah dewasa rohani rela berkorban, korban waktu, korban perasaan, korban harga diri, korban dompet juga, saudara-saudara, ya. Orang dewasa rohani panjang sabar dia. Itu ciri-ciri orang dewasa rohani, panjang sabar. Orang yang sudah dewasa rohani punya penguasaan diri dia, tidak selalu memberi reaksi terhadap hal-hal yang tidak menyukakan hatinya.
ya, ada penguasaan diri, menahan ucapan, menahan tindakan, dan lain sebagainya. Orang dewasa rohani itu peduli dengan istri, dengan suami, anak-anak, dengan sanak keluarga, dengan orang sekitarnya. Peduli dengan keamanan, ketentraman, kebersihan, kerapian di sekitarnya. Orang yang sudah ada rohani itu pusat perhatiannya pada orang lain, saudara-saudara, ya, pada orang lain, bukan pada diri sendiri. Orang yang sudah dewasa rohani itu rendah hati, ada kerendahan hatinya. Kenapa? Karena dia sudah diproses, dia udah pernah, bagi dia tidak ada lagi yang rahasia, apakah kelimpahan, ya, apakah kekurangan, ya. Tidak ada lagi yang rahasia baginya, apakah kesulitan, apakah keberhasilan. Dia sudah tidak ada rahasia karena dia sudah mengalami dua sisi itu, sehingga dia balance, saudara-saudara, sehingga rendah hati. Nah, kalau saudara mau rendah hati, biarlah saudara mengalami, ya, hal-hal yang saudara tidak suka, ya, sehingga sifat-sifat ego saudara itu dikikis. Orang yang sudah dewasa rohani siap diproses, ya, siap diproses, ya. Siap diproses, izinkan dirimu diproses oleh pengalaman hidup yang Tuhan izinkan. Orang yang sudah dewasa rohani siap menjadi jawaban doa. Ini dia, saudara-saudara. Ini juga menjadi salah satu ciri khas orang yang sudah dewasa rohani. Siap menjadi jawaban doa Tuhan. Ya, kok jawaban doa Tuhan? Ya, Tuhan itu masih berdoa sampai sekarang. Baca di Yohanes 17, ya, bahwa Tuhan berdoa. Dan juga di dalam Injil dikatakan bahwa Tuhan sekarang, ya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan dia menjadi pendoa syafaat bagi kita, saudara-saudara. Dia mengambil posisi dalam posisi sebagai imam, ya. Dia memang Tuhan, tapi dia dalam posisi sebagai imam, dia berdoa kepada kita. Ada banyak hal yang didoakan, utamanya keselamatan jiwa-jiwa, saudara-saudara. Maukah saudara menjadi jawaban doa Tuhan? Tuhan berdoa agar saudara mau diutus memberitakan Injil. Jadilah jawaban doa Tuhan, jadilah jawaban orang di sekitar, jawaban doa orang di sekitarmu, ya. Orang berdoa untuk sejumlah kebutuhan, pertolongan dan perhatian ada di dalam diri saudara. Saudara, jadilah jawaban doa. Yang setuju katakan amin. Haleluya, haleluya. Yang ke-25, yang ke-24. Tahan uji dan tahan puji, ya. Orang dewasa itu tahan uji, teruji dia imannya, saudara-saudara. Dan juga ketika dipuji dia tahan, tidak goyah, tidak limbung, tidak sombong, tidak besar kepala ketika dia dipuji. Jadi orang yang sudah dewasa rohani tahan uji dan tahan puji. Orang yang sudah dewasa rohani tidak mudah tersinggung. Yang ke-25, ya, orang yang sudah dewasa rohani tidak mudah tersinggung. Kalaupun tersinggung dia bisa tahan, ya, meski sakit, memang sakit, saudara-saudaraku, tapi dia bisa tahan. Ya, orang yang sudah dewasa rohani tidak sombong rohani, kan begitu, ya, tidak sombong rohani. Itu orang-orang yang sudah dewasa rohani. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang dewasa rohani pasti disenangi, dipercayai, dipakai, diberkati Tuhan, dan mengakhiri pertandingannya dengan baik. Ya, saya ulangi sekali lagi, saudaraku, orang dewasa rohani pasti disenangi, ya, disenangi oleh Tuhan dan orang lain. Orang yang sudah dewasa rohani dipercayai Tuhan, ya. Orang yang sudah dewasa rohani dipakai Tuhan. Orang yang sudah dewasa rohani diberkati Tuhan. Dan orang yang dewasa rohani mengakhiri pertandingan imannya dengan baik. Doa kami, Bapak Ibu Saudara, biarlah saudara menjadi orang-orang yang dewasa rohani, ya, menjadi orang-orang yang dewasa rohani. Sekilas kita bisa ingat siapa-siapa di dalam Alkitab orang yang sudah dewasa rohani. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego itu dewasa rohani. Kenapa? Karena ketika mereka dalam pembuangan, dalam keadaan hidup sulit, saudara-saudara, disuguhi makanan, ya, makanan yang lezat dari istana raja, mereka bisa tahan diri, saudara-saudara, tidak menajiskan dirinya dengan makanan dari orang-orang yang tidak kenal Tuhan itu. Itu satu ciri mereka. Yang kedua, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego dipaksa untuk menyembah patung daripada Nebukadnezar. Mereka berkata, andai kata Tuhan kami tidak menolong kami tidak akan kompromi, kami tidak akan menyembah patung sang raja. Wow, hebat sekali itu, saudara-saudara. Dan hasilnya apa, saudara-saudara? Sadrak, Mesak, Abednego dibuang ke perapian,
dia tidak terbakar. Wow, luar biasa ya. Daniel dicampakkan ke gua singa, dia tidak disentuh oleh singa itu. Dan pada puncaknya, klimaksnya Bapak Ibu Saudara, di kerajaan Babilonia itu saudara-saudara, Daniel diangkat menjadi Menko ya. 3 periode dia menduduki jabatan tinggi saudara-saudara. Itu hasil, bahkan karena konsistennya Daniel dewasa rohani, maka raja dari kerajaan tersebut membuat satu pengumuman, memviralkan satu pengumuman bahwa setiap orang di seluruh dunia dan di dalam kerajaannya harus percaya dan menyembah kepada Allah Daniel. Wow, luar biasa saudara-saudara. Hal yang seperti itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita sekarang apabila kita bisa mempertahankan kedewasaan rohani kita. Orang lain yang sosok lain yang juga dewasa rohani adalah Yusuf. Wah, ini bisa saudara sudah tahu kisahnya, bagaimana dia dijual oleh saudara-saudaranya, bagaimana dia dibuang ke sumur, bagaimana dia dijual ya, bagaimana kemudian dipenjarakan di Mesir dan seterusnya. Tapi karena dia dewasa rohani saudara-saudara, maka dia bisa bertahan bahkan menjadi pahlawan buat bangsanya, bangsa pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel. Itulah yang kita maksudkan tadi, bagi orang-orang yang sudah dewasa itu akan disenangi Tuhan, disenangi sesama, dipakai Tuhan, diberkati Tuhan dengan luar biasa, dan berhasil mengakhiri pertandingannya. Doa kami biarlah setiap saudara yang mendengarkan renungan kita pada saat ini menjadi orang-orang yang dewasa dan berhasil menyelesaikan semua pertandingan kita sampai garis finish, sampai kita mendapatkan mahkota kehidupan kita. Yang mau didewasakan, yang mau, sama-sama katakan amin. Kita akhiri dengan doa. Bapa di sorga, kami telah berbagi firman Tuhan, renungan pada malam hari ini. Kami berdoa kepadamu Tuhan, berkati setiap pendengar, tolong setiap pendengar untuk diproses menjadi orang-orang dewasa rohani, sehingga semua kami akan bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus yang adalah kepala, sehingga kami semua menyelesaikan pertandingan kami, pelayanan kami selama kami di muka bumi ini sampai garis finish dengan mengakhirinya dengan baik. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. One, two, three.